Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassabihi ajma'in, amma ba'da. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa tidak henti-henti bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita pada pagi hari ini dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Siapa yang mau datang menghadiri sholat subuh berjamaah, maka dia adalah orang yang imannya sempurna. Dan siapa yang tidak bisa datang, maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah agar ditolong oleh Allah, bisa menggunakan sehat, bisa menggunakan umur dengan sebaik-baiknya. Karena pada hakikatnya manusia dikirim ke dunia ini hanya sekedar menguji. Kita dikirim ke dunia ini hanya sekedar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama. Orang yang menjalankan agama inilah orang yang sukses, orang yang lulus ujian Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya orang-orang yang ditolong oleh Allah. Kita dalam setengah malam sudah dimatikan sebentar oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditolong bisa bangun kembali, maka kita syukuri dengan sholat subuh berjamaah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita duduk di dalam majelis ilmu. Maka siapa duduk di dalam majelis ilmu, siapa mau melangkah menuju jalan majelis ilmu, maka dia wajib masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyampaikan lewat malaikat dan para nabinya, siapa mau duduk di dalam majelis ilmu, maka akan aku bimbing, aku tuntun menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang selalu duduk di dalam majelis ilmu otomatis akan menjalankan perintah-perintah Allah dengan ilmunya, menjalankan perintah-perintah Allah dengan kepahamannya yang benar, maka hidupnya akan menjadi bahagia dunia, bahagia akhirat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut berbahagialah bila kita ditakdirkan bisa duduk di dalam majelis ilmu yang Allah limpahkan rahmat yang tidak diberikan kepada amalan-amalan yang lain. Amalan sholat hanya untuk mensyukuri satu nikmat yang Allah berikan, tidak bisa menebus surganya. Sedekah yang tiap hari belum bisa mendapatkan surganya. Seluruh amalan seumur hidup kita tidak bisa mengganti nikmat satu mata. Kemudian berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ini. Kemudian kita merasa ibadah kita yang tidak ada apa-apanya ini sudah terbaik, terbagus, sehingga kita tidak mau mengamalkan yang lain. Maka inilah orang-orang yang rugi di hadapan Allah ketika nanti Allah memindah kita ke alam barzah. Sesungguhnya manusia itu tidak akan mati selamanya, hanya berpindah alam. Kita dari alam kandungan ibu dipindah ke alam dunia, dan sebentar lagi kita akan dipindah ke alam kubur kita masing-masing. Hanya pindah alam, bukan mati hadirin, pindah alam. Sedangkan alam barzah, alam kubur itu lebih lama dari dunia. Kalau kita di dunia ini tidak menggunakan umur, tidak menggunakan sehat, harta yang Allah berikan kepada kita, alangkah ruginya ketika kita dipindah ke alam barzah, yaitu alam kubur. Setelah alam kubur nanti dibangkitkan lagi di namanya alam mizan.
Di sana akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh tingkah laku kita ketika hidup di dunia ini digunakan untuk apa? Apakah hanya untuk menghabiskan dunia? Apakah dunia untuk akhirat? Seluruhnya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa beranjak sebelum pertanyaan itu selesai. Orang yang membawa amal maka secepat kilat dia menghadap Allah. Dan siapa yang tidak membawa amal maka beribu-ribu bermiliar-miliar tahun berdiri di mana matahari didekatkan satu jengkal. Betapa panasnya hari itu, hadirin. Maka kita harus betul-betul menggunakan umur sehat kita ini untuk betul-betul mengamalkan agama. Yang sudah baik bertambah baik, yang belum baik kita tingkatkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berpikir, maka tidak akan ada perkara yang terpenting di dalam kehidupan manusia ini melebihi satu saja, yaitu beriman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Jadi orang yang beriman itu hanya satu, bagaimana Allah ridho dengan kehidupan kita ini. Apa yang akan terjadi jika Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada kita? Bagaimana kalau Allah tidak ridho kepada kita? Alangkah menderitanya ketika kita dipindah ke alam kubur kita yang begitu panjang, yang ribuan miliaran sampai hari kiamat ini. Pasti kita akan menghadapi masalah-masalah yang tidak akan ada habisnya. Jadi kalau kita hidup di dunia ini hanya untuk dunia, maka masalah di alam kubur kita tidak akan ada habisnya sebelum di akhirat. Maka jangan terlena dengan kehidupan dunia yang menipu ini, kehidupan dunia yang sesaat ini. Semua yang kita miliki pada hakikatnya bukan milik kita. Sebentar lagi kita tinggalkan, tidak satu kerikil yang kita bawa kecuali amal yang bermanfaat untuk alam kubur kita. Harta kita gunakan untuk kemaslahatan umat, memakmurkan masjid, menyantuni guru-guru TPA. Inilah yang akan bermanfaat akhirat kita. Dimanapun kita berada harus selalu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mendapatkan kebaikan yang tidak akan ada batasnya di dunia dan di akhirat. Jadi Allah sampaikan, kalau kita ini berusaha menggunakan umur ini dengan sebaik-baiknya, maka kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat tidak ada batasnya. Itulah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa banyak orang yang susah hidupnya? Karena dia melupakan yang menciptakan kehidupan ini. Kalau orang itu sudah melupakan yang menciptakan dunia dan isinya ini, seberapapun harta yang dimiliki, dia tetap tidak akan merasa bahagia. Masih kurang. Itulah orang-orang yang tidak syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ridho Allah Subhanahu wa taala kecuali di dalam memperbaiki iman. Jadi ridhonya Allah itu kalau kita memperbaiki iman. Yang sudah sholat kemudian kita zikir bersama atau zikir sendirian dengan khusyuk, dengan tawadhu kepada Allah, ini yang namanya memperbaiki iman. Setelah itu tidak cukup dengan zikir, tidak cukup dengan doa, kemudian kita duduk di dalam majelis ilmu. Siapa duduk di dalam majelis ilmu, maka tiap hari tiada dosa.
Ini terus kita sampaikan agar apa? Agar ada kesenangan, ada kegembiraan ketika ada majelis ilmu diadakan, dilaksanakan di masjid-masjid. Karena hanya dengan agama disampaikan, umat Islam akan mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya. Kenapa begitu hadirin? Karena Allah sampaikan siapa yang datang akan dapat rahmat. Yang melangkah menuju masjid, yang melangkah menuju majelis ilmu, itulah yang ditolong oleh Allah. Maka harus kita sadari di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita senantiasa datang, maka akan menjadi keluarganya Allah SWT. Kalau sudah menjadi keluarganya Allah SWT, otomatis kita tidak akan mengalami kesusahan dunia, kesusahan alam kubur, kesusahan di mizan, kesusahan di mahsyar, kesusahan ketika di akhirat kelak. Maka harus hati-hati dalam kehidupan ini. Mumpung ada waktu, tobat itu sudah tertutup ketika sakaratul maut. Apapun yang diucapkan tidak ada manfaat ketika sakaratul maut. Ya Allah, saya tobat, saya mengakui kesalahan dan lain sebagainya. Tidak ada gunanya hadirin kalau sakaratul maut sudah di kerongkongan. Fir'aun itu ketika meninggal mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak bisa, langsung dimatikan oleh malaikat Israel. Dia itu juga tahu kalau kemaksiatan akan mendatangkan malapetaka, kemungkaran akan mendatangkan malapetaka. Tapi di akhir azalnya dia baru ingat, tapi Allah tidak mengendaki itu. Mumpung kita ini masih diberi waktu untuk bisa bertobat kepada Allah, kita gunakan sebaik-baiknya hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita perbaiki iman kita. Kalau iman kita tulen bersih, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam hanya satu saja yang dipikirkan, yaitu bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang dan malam yang kita pikirkan memperbaiki iman itu, bagaimana taat saya ini bertambah baik kepada Allah. Ini cara memperbaiki iman kita. Jangan hanya sekedar yang penting sholat datang selesai. Ini namanya bukan memperbaiki iman, hanya menggugurkan kewajiban semata. Kemudian bagaimana amal-amal kita sesuai dengan sunnah baginda Nabi. Bagaimana caranya iman kita ini sesuai dengan yang diajarkan baginda Nabi, bukan menurut selera dan nafsu kita. Dan bagaimana Allah ridho, dengan cara dimulai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, yang artinya hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya tobat. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Jadi tobat itu tidak mengulangi perbuatan-perbuatan, kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan diulang dan diulang. Itu namanya bukan tobat, tapi tobat sambal. Sudah kepedesan, kapok, makan lagi dan makan lagi. Begitu juga dengan dosa. Sudah istighfar banyak, berbuat dosa lagi, bertobat lagi, istighfar lagi. Ini namanya bukan tobat yang semurni-murninya tobat, tapi hanya main-main belaka. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah gunanya kita duduk, datang, melangkah di majelis ilmu, agar hati kita ini senantiasa
lurus, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan jalan itulah kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kita beramal seumur hidup tidak pernah maksiat, Allah katakan tidak akan bisa menebus surgaku kecuali rahmatku. Jadi walaupun kita ahli sholat, ahli zikir, ahli sodako, tidak akan bisa menjamin masuk surganya Allah kecuali mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak hanya cukup sholat kita kerjakan, zikir kita kerjakan, berbuat baik kepada tetangga kanan kiri. Bila kita dicaci maki, maka kita bersyukur kepada Allah masih ada yang mencaci maki, sehingga dosa-dosanya diambil orang yang mencaci maki kita. Kalau sadar itu, kalau kita punya ilmu itu, maka umat Islam akan senantiasa saling menyayangi, tidak ada pertengkaran, tidak ada lagi permusuhan. Inilah yang dinamakan Islam rahmata lil alamin. Islam itu rahmat, membawa kedamaian, membawa ketentraman. Kalau ada Islam tidak membawa kedamaian, ketentraman, maka bukan Islam namanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua dan siapa saja yang beriman mesti harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh umat Islam ini harus senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang maksiat harus bertobat dengan meninggalkan maksiat dan menggantinya dengan taat. Orang yang taat pun perlu bertobat. Orang yang taat saja perlu tobat, apalagi orang yang nggak taat, agar taatnya lebih sempurna. Jadi orang taat itu terus bertobat, beristighfar kepada Allah. Kenapa begitu? Supaya taatnya lebih sempurna. Orang yang sudah sempurna taatnya pun perlu bertobat agar lebih sempurna lagi. Orang yang sudah baik itu pun harus meningkatkan kebaikannya agar lebih sempurna dan sempurna lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita duduk di dalam majelis ilmu, mudzakarah ilmu, agar hati kita ini cinta kepada amalan-amalan agama. Karena hanya dengan amalan agama dunia ini akan terasa indah, damai. Apabila tidak ada amal agama, maka orang di dalam rumah pun akan mendapatkan musibah. Orang yang tidur di dalam rumah pun dapat musibah karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan manusia di luar sana. Orang yang taat, orang yang ahli agama pun akan mengalami celaka bila kemaksiatan kita biarkan. Contohnya, ketika ada orang-orang lagi duduk manis di dalam rumah, tiba-tiba Allah mendatangkan banjir yang begitu dahsyat yang terjadi di Aceh beberapa tahun yang lalu. Mereka enak duduk-duduk manis. Oh, mereka orang baik, orang taat, ibadahnya juga baik. Tetapi karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, maka mendatangkan banjir bah, sehingga seluruhnya mendapatkan musibah itu. Mau baik maupun enggak baik, seluruhnya akan mendapatkan celaka. Maka kita harus senantiasa hidup ini bagaimana bermanfaat, tidak hanya di dunia tetapi bermanfaat kehidupan alam barzah sampai akhirat kita. Mengapa orang terus bertobat, hadirin? Karena tingkatan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya.
Jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada batasnya. Kita ini kalau beribadah itu ngitung-ngitung sama Allah. Padahal Allah tidak pernah ngitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan pernah ngitung sama Allah. Kalau mampu kerjakan sebaik-baiknya. Yang sudah baik tingkatkan agar sempurna dan lebih sempurna lagi. Inilah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi dan ada tingkatan yang lebih tinggi lagi di dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita kerjakan. Jadi kebaikan itu tingkatannya terus meningkat. Jangan merosot. Inilah orang-orang yang beruntung bila ketaatannya tiap hari meningkat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para nabi bahkan Sayyidul Anbiya pun bertobat. Beliau beristighfar panjang-panjang. Para nabi yang amalnya begitu baik itu kalau istighfar panjang-panjang. Baginda Nabi setiap selesai sholat beristighfar 100 kali. Kita berapa kali hadirin? Kita diajak zikir hanya 3 kali, kadang tidak mampu. Setelah salam kita pergi. Alangkah ruginya. Kita sudah menghadap Allah, kok nggak mau berlama-lama di hadapan Allah. Kerugian yang amatlah besar hadirin. Kalau kita sudah ditolong oleh Allah bisa menghadapnya, maka kita bermesraan dengan Allah, berlama-lama dengan Allah di rumahnya Allah. Kita kalau dipanggil pejabat itu kerasan berlama-lama. Apabila pejabat itu mengkhidmat kita yang begitu menyenangkan. Begitu juga dengan Allah. Allah itu sangat senang bila kita ini senantiasa berlama-lama duduk ngobrol sama Allah dengan sholat, dengan zikir. Itu adalah ngobrol dengan Allah, dan kita akan diberikan surga. Tapi kenapa kita kok nggak kerasan? Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Maka cara memperbaiki, belajar ilmu agar kita ada kemampuan, kesenangan untuk menjalankan ritual agama dengan sempurna. Masih ada lagi lebih sempurna lagi, maka sepantasnya kita bersyukur dan beristighfar. Tidak hanya cukup beristighfar, tapi juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditolong oleh Allah bisa menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika keinginan bertobat masuk di dalam hati seseorang, jadi kalau tobat itu ada di dalam hati kita semuanya, maka timbullah keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan perbaikan amal. Keinginan untuk melakukan perbaikan itu pun pasti kita memahaminya. Tidak mungkin terjadi tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini ingin menjadi baik, memperbaiki amalan-amalan, kalau nggak ditolong oleh Allah ya sulit hadirin. Maka supaya kita ini ditolong oleh Allah, ya beristighfar, ya banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus meminta, berdoa, ya muqallibal qulub tsabbitna qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah aku bisa mengamalkan agama. Minta tolong kepada Allah agar bisa mengamalkan agama ini sebaik-baiknya sebelum kita pindah alam kubur. Jadi manusia itu
tidak akan bisa mati selamanya, tetapi hanya pindah alam. Nah, ini harus kita pahamkan. Jadi sesungguhnya manusia itu hanya pindah tempat saja, bukan meninggal. Karena kita diberi waktu yang sebentar, 60 sampai 70 tahun saja di dunia ini. Dan di alam kubur itu lebih lama, sampai hari kiamat, beribu-ribu miliar-miliar tahun. Maka kita gunakan waktu kita yang Allah berikan untuk ngamal agama sebaik-baiknya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apabila hati sudah mulai ingin melakukan perbaikan, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita ini sudah diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah, diperintahkan, diajarkan oleh baginda Nabi mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Supaya apa? Supaya kita istiqomah mengamalkan agama seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat zikir, setelah zikir doa, setelah doa belajar agama. Inilah yang dilakukan baginda Nabi. Maka jangan hanya cukup sholat saja, tapi itu rangkaian-rangkaian bagaimana rahmat Allah datang bila itu kita lakukan, bila itu kita laksanakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka datanglah aku ya Allah. Jadi la haula wala quwata illa billah, tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka tolonglah aku ya Allah. Itulah yang kita senantiasa ucapkan agar apa? Agar Allah tolong kita. Sebagaimana kalau kita mendengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Agar apa? Agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mendengar azan masih sibuk di rumah, qomat masih sibuk di rumah, selesai qomat baru lari-lari ke masjid. Nah, ini namanya tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan ini harus kita rubah cara ibadah seperti ini, hadirin. Agar apa? Agar ridhonya Allah datang. Jadi kebanyakan kita ini mendengar azan itu tidak cepat-cepat berangkat ke masjid, tapi menunggu qomat. Ada yang juga setelah qomat baru berangkat. Nah, inilah kebiasaan-kebiasaan yang merugikan. Ketika kita sampai di alam kubur, kita akan menjadi penderitaan yang tidak akan ada habisnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mulai melakukan perbaikan diri ini, awalilah dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengawali pekerjaan jangan lupa membaca, mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita kerjakan jangan lupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena ini khasiatnya sangat-sangatlah besar sekali. Jika kita memulai amalan apa saja dengan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi amalan-amalan kita tersebut. Jadi amalan-amalan kita akan menjadi berkah. Amalan-amalan kita akan menjadi dipamerkan di hadapan para malaikatnya Allah, sehingga malaikat iri ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kita ini banyak dosanya, tapi Allah terus mengampuni dosa-dosa kita. Dengan duduk saja setiap hari dosa itu bersih bagaikan kertas putih yang belum ada nodanya, bahkan bayi yang masih lahir. Dan ini kalau kita tidak yakini dengan iman yang benar, maka
kita tidak akan bisa mengamalkan amalan ini. Maka perlu doa, perlu mujahadah, perlu permohonan kepada Allah agar kita ditolong mencintai ilmu, mencintai majelis ilmu, bisa datang melangkah menuju majelis ilmu, sehingga kita akan dituntun ke surganya Allah. Maka Allah SWT akan memberkahi amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi kalau amalan itu biar mendapatkan berkah dari Allah, kuncinya senantiasa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat kerja, maka baca Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe kantor, mau bekerja, baca Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita kerjakan, jangan sampai lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perjalanan menuju ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala ini pasti banyak ujian. Jadi dalam mencari ridhonya Allah itu pasti banyak ujian dan banyak rintangan, hadirin. Maka dalam menghadapi ujian dan tantangan ini, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi membaca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau kita diberi ujian yang berat, diberi musibah apapun, jangan sambat, maka ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah, sebaiknya yang diserai urusan hanyalah Allah. Jadi apapun yang dikerjakan, apapun musibah, apapun kesulitan hidup, serahkan kepada Allah dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan sambat terus, maka tidak akan menyelesaikan masalah, malah tambah masalahnya. Itulah kalau kita paham tentang Islam. Setiap kesulitan pasti akan ada jalan kalau kita paham tentang agama. Kalau kita diberi kesulitan, mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semua saya serahkan kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam perjalanan menuju ridhonya Allah ini menemukan kemudahan-kemudahan, maka ucapkanlah alhamdulillah. Jadi kalau diberi kemudahan, ucapkan alhamdulillah. Kalau diberi kesulitan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini kalau kita nggak ngaji, nggak tahu, hadirin, maka perlunya kita duduk di dalam majelis ilmu, belajar bareng-bareng. Maknanya segala puji bagi Allah. Jadi alhamdulillah ini pokoknya dikei nikmat nopo mawon, ucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan dan menyempurnakan kemudahan-kemudahan ini di dunia sampai akhirat, sehingga kesulitan-kesulitan itu diganti dengan kemudahan kalau kita ucapkan alhamdulillah bila diberi nikmat. Begitulah orang yang beriman, hadirin. Maka beramal dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di tengah-tengah beramal, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat beramal pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian, hadirin? Karena tidak ada tempat perlindungan selain hanya kepada Allah Subhanahu taala. Jadi tidak ada tempat perlindungan di dalam dunia ini maupun di alam kubur sampai akhirat.
Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melindungi kita. Alam kubur miliknya Allah. Alam barzah miliknya Allah. Alam hisab miliknya Allah. Maksar miliknya Allah. Akhirat miliknya Allah. Kalau kita tidak berbuat baik sama Allah, tidak minta kepada Allah, bagaimana kita bisa ditolong? Kalau kita berbuat kebaikan kepada tetangga saja, kita pasti ditolong. Tapi kalau kita nggak peduli sama tetangga, kalau kita ada kesulitan ya nggak akan ditolong. Begitu juga dengan kehidupan kita ini. Kalau kita senantiasa minta tolong kepada Allah, bermunajat kepada Allah, setiap kesulitan akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Inilah yang harus kita renungkan supaya kita ini tidak main-main di dalam kehidupan ini. Tidak ada perlindungan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini perlindungan itu ya hanya Allah yang mampu melindungi kita. Di alam kubur agar selamat dari segala macam siksa hanya Allah. Nah kuncinya ya melakukan apa yang diperintah oleh Allah ketika kita hidup di dunia ini. Jadi kita jangan sampai main-main di dunia ini kalau nggak ingin susah yang berkepanjangan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan yang paling benar kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup di dunia ini hanya satu tujuannya, mencari ridhonya Allah. Bekerja ya mencari ridhonya Allah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim agar Allah berikan kemudahan sehingga bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Maka perlu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap setiap awal pekerjaan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari Senin pagi hari ini yang mulia ini gunakanlah untuk memulai bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir hidup kita ini akhirilah dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Innallaha yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini hadirin, tentang tobat, tentang sempurnanya amal, tentang sempurnanya iman, yaitu memperbaiki amalan-amalan yang sudah baik ditingkatkan terus dengan duduk di majelis ilmu. Kalau kita tidak cinta dengan majelis ilmu, jangan berharap kita ada peningkatan di dalam amalan-amalan kita. Menggunakan umur kita tidak akan maksimal untuk mencari bekal akhirat ketika jauh dari majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tolong kita semuanya. Warga KPR Pondok Magetan Indah ini, semoga Allah berkahi dengan kenikmatan-kenikmatan yang melimpah ruah dengan kita senantiasa duduk di majelis ilmu, zikir bareng setelah sholat, dan kita penuhi masjid ini dengan senantiasa sholat berjamaah. Yang belum kita ajak agar mereka tidak nuntut kita nanti ketika kita sudah dimasukkan surga, mereka menuntut kita. Kalau sudah kita ajak tidak mau, maka urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan bosan-bosan untuk senantiasa mengingatkan keluarga kita, tetangga kita, agar jangan sampai meninggalkan agama. Karena meninggalkan agama adalah celaka yang selama-lamanya, hidup dalam kerugian. Walaupun kita berkecukupan dalam hal harta, tapi tidak ada amal agama, maka semuanya itu sia-sia belaka. Karena dunia ini singkat, akhirat selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa kafar majelis agar kita mendapatkan barokah, amalan-amalan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala,
dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.